Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seri Harapan Radikal, Hidup Berani di Masa Ketidakpastian ini, kita akan melanjutkan dengan episode yang kedua. Judul daripada episode kita adalah Harapan yang Mengubahkan. Teks kita akan kita ambil dari Roma pasal yang keempat ayat 17 sampai dengan 21. Seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Di dalam Alkitab, harapan tidak pernah bersifat statis, tidak pernah pasif. Harapan itu selalu bersifat dinamis dan aktif, mengarahkan serta menopang kita yang percaya kepada firman Allah. Karakteristik harapan ini terlihat di semua ayat-ayat firman Tuhan kalau kita mencari kata harapan, baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Kita akan menemukan hasil aktif dari harapan di dalam kehidupan orang-orang yang sungguh menaruh pengharapan mereka di dalam Kristus dan menghidupinya. Harapan yang alkitabiah tidak pernah melarikan diri dari kenyataan atau dari persoalan yang sedang dihadapi. Harapan juga tidak membuat kita menjadi patung, tidak berbuat apa-apa, atau malah kita hanyut dalam masalah atau arus keadaan. Dan mungkin bahkan seperti orang yang duduk di kursi goyang, yang terus-menerus hidup di dalam kekhawatiran, kecemasan, atau bahkan banyak yang dia kerjakan, tetapi tidak menghasilkan apa-apa, tidak mengubah apapun di dalam hidup mereka. Harapan akan membuat semua orang yang menaruhnya hidup di dalam kekuatan yang aktif, dinamis, serta terus bergerak untuk melawan arus keadaan. Rasul Paulus memberikan sebuah pernyataan yang begitu indah dan kuat tentang keadaan yang begitu sulit yang dihadapi Abraham, tetapi ia tidak hanyut di dalam keadaan. Di dalam ayat yang ke-18 ini dikatakan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi di ayat yang ke-17, Abraham menerima janji Allah bahwa ia akan memiliki keturunan yang sangat banyak. Tetapi di ayat 19 dikatakan tentang gambaran kondisi yang bertolak belakang yang diperlukan untuk menggenapi janji Allah itu. Tetapi di ayat yang ke-18, di antara itu janji dan persoalan, dia berkata bahwa Abraham tetap berharap dan percaya. Dengan kata lain, Abraham meletakkan harapan dan imannya kepada janji Tuhan yang diterimanya. Dia aktif terus memegang janji itu. Kita akan belajar di sini 3 hal sebagai hasil memegang harapan yang dinamis di dalam firman Tuhan dan di dalam Kristus. Yang pertama, harapan mengubah perspektif diri kita. Abraham tetap melihat dirinya sebagai bapa banyak bangsa. Karena itulah nama Abraham. Ia memilih menjadi perantau, meninggalkan kemewahan kota metropolis Ur Kasdim di Mesopotamia. Rasul Petrus mengingatkan kita bagaimana kita melihat diri kita sebagai orang asing dan pendatang di dunia ini. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 11 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Harapan membuat kita sadar akan identitas kita yang sejati sebagai ciptaan baru di dalam Kristus.
Kita ini adalah perantau, pendatang di bumi ini. Kita hidup dengan prinsip yang kekal dari sorga, tetapi kita tetap menjejakkan kaki di bumi, menghadapi persoalan, tetapi dengan persepsi yang berbeda. Yang kedua, harapan mengubah apa yang kita hargai, apa yang kita nilai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Harapan yang alkitabiah mengubah cara pikir kita untuk selalu berfokus kepada hal yang kekal dan yang tidak terlihat, yang lebih bernilai, lebih berharga daripada materi duniawi ini. Jadi kita berubah dari mengandalkan atau membanggakan harta duniawi kepada keberartian hidup. What matter the most in our life? Apa yang paling penting dalam hidup kita? Bukan lagi harta yang sementara, tetapi harta yang kekal, yang tidak bisa dimakan oleh ngengat, karat, atau apapun juga. Jadi mari kita mengumpulkan harta yang kekal dengan pengharapan kita kepada Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang ke-20, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat di dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Abraham lebih memilih mempertahankan apa yang belum dia lihat dan kemudian terus memuliakan Allah sambil dia menunggu apa yang belum terlihat itu menjadi kenyataan. Dia bisa saja mengandalkan nama baiknya karena Abram artinya itu the exalted father, bapa yang dihormati karena dia kaya, dia memiliki nama baik di Ur Kasdim. Tetapi semua itu dia tinggalkan. Dan dia lebih memilih menjadi perantau dan kemudian percaya akan apa yang belum dia lihat. Tentang kota yang belum dia dapatkan. Tidak terlihat yang akan datang. Dan itu adalah karakteristik harapan. Abraham lebih memilih Yahweh daripada sekedar kekayaan duniawi. Dia lebih memilih Tuhan dan menemukan keberartian hidup. Yang ketiga, bahwa harapan mempengaruhi perilaku dan gaya hidup kita. Abraham memutuskan untuk memuliakan Tuhan dengan segala yang dia miliki, waktunya, harta, serta kemampuan dan talentanya. Di dalam pengembaraannya kita tahu ada peristiwa di mana Abraham itu juga diberkati dengan ternak-ternaknya. Tetapi satu kali keponakannya Lot yang ikut serta meninggalkan Ur Kasdim bersama-sama dengan dia. Lalu kemudian terjadilah konflik karena para peternak ini berebut lahan untuk ternak mereka. Dan mereka mengatakan, kita mesti memilih tempat. Lalu Abraham berkata, kalau kamu memilih yang mana, aku akan memilih sebaliknya. Dan Lot memilih apa yang kelihatannya baik di mata jasmaninya, yaitu apa? Dia memilih lembah Sodom dan Gomora. Dikatakan seperti taman Tuhan. Oh ya pasti secara prospek peternakan ini pasti yang paling enak karena hijau dan kemudian akan subur serta berlimpah untuk persediaan hewan-hewannya. Dan Abraham memilih sebaliknya. Tetapi dia memilih bersama dengan Tuhan. Dan akhirnya kita tahu nasib Lot. Walaupun dia tetap orang benar, tapi hidupnya menderita selama dia ada di dalam tanah Sodom dan Gomora. Abraham memakai waktunya, talentanya, belajar untuk mengenal Allah dengan benar. Karena pengharapan yang dia miliki ada di dalam firman Tuhan. Saat ini, sahabat Lexio Divina, apa harapan yang Anda miliki pada saat ini? Apakah harapan di dalam Kristus itu telah mengubah hidup, cara pandang, perilaku kita, penilaian kita tentang apa yang ada di sekitar kita? Bapa di surga, aku bersyukur atas kebenaran-Mu. Harapan yang aku pegang teguh di dalam firman-Mu ini akan mengubah penilaianku, cara pandangku, dan perilaku hidupku. Sekalipun keadaan bertolak belakang dengan janji-Mu, tolong aku untuk tetap berpegang teguh pada janji-Mu dan tidak bimbang, melainkan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.